Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Baik, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa mulai. Selesai. Baik, Ibu akan cek kehadiran kalian semua. Mira. Halo Mira. Mira. Sarnita Sane. Hadir, Bu. Reka. Hadir. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Kalau Ibu ingatkan lagi, tetap ikuti protokol kesehatan ya. Kalau mau keluar harus memakai masker, rajin-rajin cuci tangan kalau habis dari luar ya. Baik, kita akan mulai proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tema kita yaitu energi alternatif. Yang pertama itu, teman-teman tahu nggak apa yang dapat dilakukan ketika sumber energi yang kita gunakan selama ini sudah habis? Ada yang tahu? Baik, kalau tidak tahu, saya akan menjelaskannya. Apa yang dilakukan ketika sumber energi yang kita gunakan selama ini sudah habis, yaitu dengan mencari sumber energi baru dan menggunakan energi alternatif untuk menggantikan energi yang telah habis. Nah, energi yang telah habis ini umumnya energi yang tidak terbaharukan, sementara energi alternatif adalah jenis energi pengganti yang terbaharukan. Begitu anak-anak. Yang kedua, adakah energi penggantinya? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Saya mau menjawab, Bu. Ayo, Reka. Contohnya itu kita bisa menggunakan angin untuk membangkit listrik begitu, Bu. Setahu saya begitu. Tentunya ada kan, seperti yang dijelaskan nomor 1 juga begitu. Kita gunakan energi alternatif. Yang ketiga, apa itu sumber energi? Apa itu sumber energi alternatif? Ada yang tahu? Baik, saya akan menjelaskannya. Apa itu sumber energi alternatif? Yaitu pengganti bahan bakar fosil yang digunakan selama ini. Bahan bakar fosil ini berupa batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Kita masuk dalam proses pembelajaran kita lagi yang kedua. Yang pertama ini sumber energi. Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui.
Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Yang kedua, manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui, contohnya sinar matahari, angin, air, panas bumi, gelombang laut, dan biom. Nah, yang kedua, sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air, dan panas bumi. Ada beberapa sumber energi alternatif yang terdiri dari A. Matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berbeda di bumi yang berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lain. Yang kedua, angin. Angin adalah gerakan udara yang diperlukan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Yang C, air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Oleh karena itu, di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, dibuat bendungan air di tempat yang tinggi. Air yang di bendung tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Yang D, panas bumi. Energi panas bumi atau energi geothermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi yang panas yang sangat besar. Kita tahu kan, seperti ini musim-musim kemarau, kalau kita keluar kita menginjakkan kaki kita ke tanah, pasti tanahnya itu panas kan. Kalau kita nggak pakai sandal, pas kita menginjakkan kaki kita ke tanahnya itu sangat panas. Yang E, gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Nah, begitu teman-teman. Begitu anak-anak. Ibu akan menayangkan video biar lebih paham melihat video kembali. Sebentar ya.
Sabar ya anak-anak, jaringannya kurang bagus. Baik, Bu. Assalamualaikum. Apakah ada suaranya? Halo? Enggak, mungkin Nggak kedengaran, Bu. suaranya enggak kedengaran. Bentar ya, sabar-sabar. Ibu juga kurang tahu ini.
Yang pertama, selalu berhemat energi. 1. Bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Menurut anak-anak, bagaimana jika energi yang kita gunakan sudah habis? Yang kedua, adakah energi penggantinya? Sumber energi yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Yang kedua, manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui, contohnya sinar matahari, angin, air, bumi, panas bumi, gelombang laut, dan bio. Yang ketiga, sumber energi alternatif. Sejak kita kecil itu, dari SD, kita pernah membuat layang-layang, main layang-layang, sehingga layang-layang itu bisa berterbang dengan energi melalui angin. Yang kedua, membuat layang-layang. Yang keempat, bagaimana membuat layang-layang? Bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama, kertas koran bekas berbentuk persegi ukuran 30 x 30 cm. Yang kedua, bambu ukuran lembar 1 cm, panjang 80 cm. Yang ketiga, bambu ukuran lembar 1 cm, panjang 40 cm. Yang keempat, benang wol. Benang wol ini bisa kita beli di kedai-kedai, di toko-toko yang ada di sekeliling kita. Gunting kalau misalnya sudah ada di rumah kita tidak perlu lagi dibeli gitu. Yang keenam, lem. Kalau tidak ada di rumah, lemnya itu bisa kita beli di kedai-kedai. Yang kelima, cara membuat layang-layang. Yang pertama itu letakkan bambu secara menyilang. Yang kedua, ikat bambu dengan menggunakan benang. Yang ketiga, ikat keempat ujung bambu dengan benang. Yang keempat, letakkan ikatan bambu di atas kertas koran. Yang kelima, tambahkan 2 cm untuk garis gunting. Yang keenam, gunting kertas koran tepat di atas garis. Yang ketujuh, rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. Yang kedelapan, tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang.
dengan menggunakan gunting kertas koran. Dulu saya pernah diajari membuat layang-layang. Kalau kita tidak kasih ekornya itu kayak gimana ya yang melayang itu, kayak mau ke Bali gitu. Gitu, paham nggak? Yang keenam, sumber energi alternatif. Yang pertama, sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang bukan sumber energi tradisional. Sumber energi tradisional adalah bahan-bahan fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Sumber energi alternatif yang dikembangkan saat ini memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam dan tidak akan habis, yaitu matahari, angin, air panas bumi. Yang pertama, matahari. Matahari merupakan sumber energi utama di bumi. Hampir semua energi yang berbeda di bumi yang berasal dari matahari. Energi panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk memanaskan ruangan, memanaskan air, dan keperluan lainnya. Yang kedua, angin. Angin adalah gerakan udara yang diperlukan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Angin telah dimanfaatkan sejak dulu sebagai sumber energi pada perahu layar dan kincir angin tradisional. Yang ketiga ini air. Air yang deras merupakan sumber energi gerak. Energi itu bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Karena itu, di PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, dibuat bendungan air tempat yang tinggi. Air yang di bendungan tersebut kemudian dialirkan menurun sehingga akan mengalir seperti air terjun yang deras. Yang keempat ini bumi, panas bumi. Energi panas bumi atau energi geothermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Pusat bumi terbentuk dari lapisan batuan yang sangat panas. Hal itu menunjukkan bahwa bumi merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat diubah menjadi energi listrik. Yang keenam ini bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Bahan bakar bio yang berasal dari tumbuhan, diantaranya tumbuhan berbiji yang mengandung minyak seperti bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biodiesel. Biodiesel dapat digunakan untuk menggantikan solar. Singkong, ubi, jagung, dan sagu dapat diubah menjadi bioetanol. Bioetanol dapat digunakan bensin ataupun premium. Bahan bakar bio juga dapat berhasil dari kotoran ternak. Bahan bakar tersebut dikenal sebagai biogas. Kotoran ternak yang ada dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah atau lubang. Selain itu, bahan bakar ini dapat juga dimanfaatkan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Baik, sebelum
lanjut pertanyaan, kita akan melihat video tersebut. Sabar ya guys. Biar lebih pahamnya, kita akan melihat video tersebut. Selamat menyaksikan. Siap untuk belajar hari ini. Untuk mata pelajaran tematik.
Kalian bagaimana ya, Kak? Keluarga, tahu bisa menghemat energi. Baiknya ya.
Tuhan sedang. Baik, sampai di sini penjelasan dari video tersebut. Biarlah apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat kita aplikasikan dalam hidup kita, dapat kita pelajari agar kedepannya nanti bisa kita gunakan energi dengan baik, seperti mematikan lampu. Kalau sudah terang itu lampunya harus dimatikan begitu. Kontak-kontak lampu, kontak-kontak colokan, baik charger kalau tidak dipakai itu harus dicabut. Karena kan sudah tidak dipakai, dicabut. Kalau tidak diperlukan, dicabut begitu. Baik anak-anak, kalau ada pertanyaan silakan bertanya. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Terima kasih atas ketenangan anak-anak untuk belajar untuk pertemuan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat menambah wawasan anak-anak. Dan apabila ada kata-kata atau videonya kurang kedengaran volumenya, suaranya, nanti saya share link YouTube-nya. Terima kasih. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Bye-bye. Semangat. Terima kasih, Bu.